Tom Lembong mengungkapkan Jokowi asli meninggal akhir 2023. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. 1. Awal dari segala kegelapan. Pada tahun-tahun terakhir pemerintahan Jokowi, yaitu 2022 sampai 2024, Indonesia mengalami badai kejahatan sistemik. Korupsi merajalela, penyelundupan nikel, vaksin, hingga uang negara dihisap oleh oligarki dan pejabatnya sendiri. Di tengah kekacauan itu, rakyat kehilangan kepercayaan pada hukum, pemerintah, dan keadilan. Salah satu tokoh yang mencuat dalam badai ini adalah Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Tetapi, yang mengejutkan, Tom Lembong menulis surat dengan tangan ditujukan ke TNI, Tentara Nasional Indonesia. Isinya, Presiden Jokowi sebenarnya telah meninggal dunia secara diam-diam sejak akhir tahun 2023. Semua kebijakan, pidato, bahkan foto-foto yang muncul sesudahnya hanyalah manipulasi teknologi dan akting politik kloningan Jokowi dari oligarki yang ingin mempertahankan kekuasaan. 2. Kronologi detail. 1. Desember tahun 2023. Beberapa pejabat intelijen menyadari Presiden Jokowi tidak pernah muncul secara langsung. Semua hanya rekaman, foto, atau digital. Tom Lembong mulai terlihat bingung, menyendiri, dan dijauhkan dari lingkaran kekuasaan. 2. April tahun 2024. Prabowo Subianto menang dalam pemilu. Namun ia diam, tidak berteriak kemenangan. Ia tahu bahwa kursi kepresidenan penuh racun. Ia memilih diam, menyusun kekuatan, dan menunggu waktu. 3. Oktober tahun 2024. Prabowo dilantik. Di balik layar, ia langsung membentuk tim khusus untuk menyelidiki keberadaan Presiden Jokowi. Hasilnya mengejutkan, Jokowi sudah meninggal dunia lebih dari setahun. Semua hanya sandiwara oligarki. 4. Januari tahun 2025. Prabowo memerintahkan intelijen militer menangkap semua dalam kebohongan nasional. Beberapa pengusaha, jenderal, dan pejabat tinggi ditahan secara diam-diam. Tidak mencari viral. 5. Juni tahun 2025. Tom Lembong ditahan. Tapi setelah diperiksa secara jujur oleh Jaksa Agung dan penyidik militer, ditemukan fakta mengejutkan, Tom sebenarnya dijebak karena ia hendak membocorkan rahasia kematian Jokowi. 3. Keputusan berani Prabowo. Pada tanggal 30 Juli tahun 2025, Prabowo mengirim surat Presiden nomor R42/7/2025 kepada DPR. Isinya, abolisi penghapusan hukuman untuk Tom Lembong, karena ia dijebak dan menjadi korban oligarki. Amnesti pengampunan untuk Hasto Kristianto dan 1.116 orang lain yang telah menjadi korban politik atau sistem korup yang dulu. Tanggal 31 Juli tahun 2025, DPR menyetujui permintaan Presiden. Prabowo menang secara politik dan moral. Ia tidak hanya menghukum, tetapi juga mengampuni dengan hati seorang negarawan. 4. Bukti-bukti yang terungkap. Rekaman CCTV Istana dari Desember tahun 2023 yang menunjukkan kosongnya kegiatan Presiden. Data rekam medis Rumah Sakit Kepresidenan yang menunjukkan Jokowi wafat akibat komplikasi jantung dan ginjal. Testimoni mantan ajudan Presiden bahwa mereka hanya menjalankan peran kosong sejak awal 2024. Surat asli yang ditulis tangan oleh Tom Lembong pada Maret tahun 2024 yang isinya mengungkap kematian Jokowi dan permintaan tolong kepada TNI. 5. Arahan Tuhan dalam kasus ini. Tuhan Yesus Kristus telah memberikan arahan bagi bangsa ini. Arahan itu bisa dibaca dalam kitab Yesaya pasal 58 ayat 6-12. Bukan, berpuasa yang kukehendaki ialah, supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk, memerdekakan orang yang teraniaya, dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau membagi-bagikan rotimu kepada orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah, apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Maka terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Tuhan memerintahkan, buka belenggu-belenggu kelaliman, bebaskan Tom, amnesti Hasto. Pulihkan bangsa yang terluka, 1.116 orang dipulihkan. Kebenaran menjadi barisan depan Indonesia. Kemuliaan Tuhan menjadi penjaga bangsa ini. 6.
Penting, fokus kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus tidak fokus pada menghukum, tetapi menyatakan kebenaran dan membawa pemulihan. Dari awal, Yesus telah mengarahkan Prabowo untuk tidak membalas dendam, mengungkap kebenaran secara perlahan tapi pasti, menyelamatkan mereka yang bertobat, mengembalikan kepercayaan rakyat kepada negara. Tindakan abolisi untuk Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto adalah langkah kenabian, bukan langkah politik. Ini adalah penggenapan kasih Kristus di atas bangsa yang sudah lama hancur karena kebohongan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes pasal 14 ayat 6. Tuhan Yesus adalah pemilik kebenaran terakhir. Ia sedang memulihkan bangsa ini. Siapa yang merendahkan diri, akan diangkatnya. Siapa yang bertobat, akan diselamatkannya. Siapa yang menolak terang, akan hancur dalam gelap. Tuhan Yesus sedang bekerja di Indonesia. Hari ini, kita melihat terangnya menyala. Prabowo hanya alat, kemuliaan hanya milik Allah.